Beginilah pengakuan menyedihkan Sudirman selama di penjara. Menurutnya seperti di neraka. Semua badan dipukul, kepala disiram air keras, karena disuruh terus mengakui padahal dirinya bukan pelakunya. Iya, disuruh ngaku. Banyak saksinya juga yang teriak-teriak. Malam, siang sampai malam, dari siang sampai malam. Kesuruhin remang-remang, disuruh ngaku. Orang keterbelakangan mental seperti Sudirman, kenapa masih tetap aja dipakai kesaksiannya oleh Ladusing? Apakah mereka sebodoh itu? Bukankah mereka juga tahu kalau kesaksian orang keterbelakangan mental itu tidak sah menurut undang-undang? Sebenarnya mereka itu bukan bodoh, tapi mereka, Ladusing itu menganggap rakyat netizen Indonesia itu adalah bodoh. Dikiranya kita ini tidak akan sampai menyelidiki kasus ini hingga ke titik sampai ke mentalnya Sudirman pun kita bongkar. Mereka menganggap kita ini bodoh, bahkan sampai di penangkapan Peggy Setiawan, Sudirman itu sampai disiram air panas untuk mengakui kalau Peggy Setiawan itu adalah pelakunya. Jadi sekali lagi, sebenarnya mereka tuh bukan bodoh, tapi mereka menganggap kita bodoh gitu. Ternyata netizen tidak sebodoh yang mereka anggap, karena mereka itu terbiasa merekayasa kasus. Seberapa penting sih Pak perannya Sudirman ini? Ya memang Sudirman selalu dicari-cari ya, waktu egonya perkara sudah dari ini. Iya. Nah tapi kita nyaris tak terdengar kemana dia, disembunyikan atau sembunyi, bahkan ada yang mengatakan di hotel. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dikembalikan oleh polisi. Saya nggak tahu mengapa Sudirman ini nyaris tak bersuara dan keterangannya nyaris nggak pernah sampai keluar. Seberapa penting Sudirman ini? Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno tampaknya sudah demikian geramnya terhadap ulah busuk para oknum penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa, hingga pengadilan. Semuanya hanya keterangan saksi tanpa ada alat bukti yang lain, tanpa ada scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan oleh Kapolri dan Wakapolri, ya kan? Kemudian bisa maju sidang sampai ke jaksa dan pengadilan. Kemudian di Cirebon juga ada Muspida atau Forkompimdam, di situ juga semuanya diam. Dengan lugas dan tanpa basa-basi, beliau melabeli proses penegakan hukum kasus Vina dengan diksi yang pastinya bikin panas kuping dan hati para oknum tersebut. Tentunya jika mereka masih punya kuping dan hati. Ini sebetulnya di Cirebon ini ada apa? Itu yang pertanyaan saya sering muncul. Jadi saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia ini sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini. Setelah pindah kuasa ke Pradi, terpidana kasus kematian Vina dan Eki atas nama Sudirman, Rabu siang resmi mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Sejumlah kuasa hukum dari Pradi dan Titin Prialianti mendaftarkan peninjauan kembali Sudirman. Tim kuasa hukum berharap agar sidang PK Sudirman dan para terpidana lainnya dapat disatukan dalam satu persidangan. Kan Pak, ibarat anak kita yang suka mecah-mecahin gelas di rumah diingatkan, nggak cukup Pak. Minimal kupingnya merah Pak, disentil Pak. Itu anak kecil. Tapi kalau seseorang yang disumpah untuk berbakti kepada negara, untuk menjadi orang yang baik, mengayomi, menegakkan keadilan, tapi jadi dia pelaku kejahatan, nggak cukup diingatkan Pak. Dibuang Pak. Sampah itu dibuang Pak, bukan dipindahkan, bukan dimutasi. Sampah itu dibuang, ditanam, atau dibakar. Itu sampah. Jadi orang-orang yang nakal di institusi Bapak itu sampah, nggak perlu diingatkan. Buktinya Pak, itu ada pelaku pembunuhan berencana, kok malah batal hukuman mati Pak. Yang dibunuhnya institusinya sendiri Pak. Harusnya hukumannya 2 kali lipat Pak, 2 kali mati Pak, atau 3 kali mati Pak. Iya kan Pak? Kan beda itu Pak kan. Kejahatan yang dilakukan orang sipil sama kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum kan beda hukumannya Pak. Harusnya 2 kali lipat kan. Iya kan? Orang yang mengerti hukum dan tugasnya menegakkan hukum, tapi malah menjadi yang melanggar hukum, kan hukumannya harusnya lebih berat Pak. Ini malah lebih enak.
Di negara ini gitu Pak. Melapor kita nanti ke anggota-anggota Bapak dicuekin. Kemarin ada bintang 2 ngomong di podcast, bintang 1 tuh ngomong di podcast, kalau ada masalah lapor ke saya. Bukan gitu mainnya Pak. Masa seluruh Indonesia ke Jakarta melapor ke Bapak itu kalau ada anggotanya yang tidak melayani dengan baik? Harusnya Bapak itu yang mengatakan kepada semua anggotanya di seluruh Indonesia, kalian semua melayani masyarakat dengan baik, kalau tidak dibuang. Gitu loh Pak, itu loh Pak. Ya Pak, jadi sosmed ini Pak tempat mengadu masyarakat karena aparat penegak hukum tidak bisa dipercaya lagi. Tidak bisa Pak dipercaya lagi, udah bobrok. Cerita kasus Vina Cirebon yang telah bergulir selama 8 tahun tampaknya akan segera tamat. Ya, setelah memasuki babak baru, beberapa pihak yang ikut mengawal pengusutan kasus yang menyebabkan Vina dan Eki meninggal dunia itu meyakini bahwa kebenaran terkait penyebab kematian keduanya akan segera terungkap secara terang benderang. Terlebih, terpidana Sudirman saat ini telah balik melawan dengan resmi mengajukan peninjauan kembali atau PK, menyusul 6 terpidana lainnya. Ibtu Rudiana itu tidak melanggar etik. Saya pikir, atau ini dagelan ya, mungkin Propam Mabes Polri salah periksa orang kali, bukan Ibtu Rudiana atau siapa yang diperiksa kemarin itu loh. Saya nggak ngerti pola SOP-nya ya, karena memang netizen sudah sangat keras sekali menyuarakan karena perkara ini sama hancurnya dengan perkara Ronald Tanur. Artinya yang menurut kesadaran umum ini bermasalah, benar-benar fatal error, dianggapnya biasa-biasa saja. Bayangkan betapa marahnya netizen Indonesia melihat ketidakadilan dan disuarakan bahwa hukum itu selalu tajam ke bawah. Bayangkan kuli bangunan dihajar begitu dahsyatnya, dikasih air kencing, masih juga dibantah. Luar biasa ini bertiga orang ini yang disebut namanya di medsos itu ada 3, Ibtu Rudiana, terus Aris Papua sama Gugun siapa gitu, yang sesuai dengan keterangannya adiknya si salah satu terpidana itu. Oh, ini kacau dia. Kalau kita lihat kasus Vina sampai saat ini belum bisa terungkap, itu kalau kita flashback lagi ke belakang, tentunya banyak alat-alat bukti yang hilang. Poinnya itu. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita mencari motif daripada kasus ini, yang sampai detik ini pun masih sumir. Artinya langkah apa yang harus dijalankan? Sedangkan mencari handphone para korban aja ataupun pelaku yang sudah ditahan aja sampai detik ini juga belum terbuka nih handphonenya. Ya kalau udah bisa terbuka, itulah akan terkuak semuanya di situ. Dan bagaimana peran-peran orang-orang yang sudah ditampilkan menjadi saksi, bahkan dia juga ada yang dilakukan muncul orang sebagai saksi mahkota, ini sampai detik ini juga belum bisa terkuak. Karena apa? Karena masih ada menyimpan sesuatu hal yang belum dibuka. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa di dalam proses hukum ini adalah bukti cukup yang di mata hukum yang dipakai. Tetapi kalau alat-alat bukti cuma petunjuk, tentunya ini nggak dijadikan satu alat bukti cukup.